Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Hikmah dari program studi S1 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang timah dalam Al-Quran. Unsur timah mempunyai lambang SN. Cara dari timah. Penemuannya dari kuburan-kuburan kuno Mesir atau piramida Sphinx. Timah adalah suatu logam yang paling awal dikenal dan digunakan sebagai komponen perunggu dari zaman dahulu. Bukti arkeolognya dikenal dalam peradaban manusia sejak awal sejarah Mesir pada tahun 1997 produksi timah di dunia. Sumber unsur timah. Yang pertama itu tidak ditemukan unsur bebasnya di bumi. Mineral kasiterit atau tinstone lalu ditemukan di deposit aluvium atau tanah yang tidak berkonsolidisasi membentuk bongkahan batu yang mengendap di dasar laut, sungai, atau danau. Lalu terjadi dari berbagai macam mineral seperti pasir, tanah liat, dan batu-batuan kecil. Lalu 80% produksi timah. Identitas unsur timah. Fasenya pada suhu kamar itu padat, massa jenisnya 7.280 gram per cm kubik, golongan 14 periode 5 blok P, konfigurasi elektronnya Kr 4D10 5S2 5P2, dan seperti nomor atom Mr, mm, titik-titik, titik lele bisa dilihat. Selanjutnya, timah dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan sejarah mengenai metalurgi di dalam kisah Zulkarnain. Di dalam Al-Quran diceritakan kisah seorang hamba Allah bernama Zulkarnain, terkenal dengan tembok besar yang kokoh dan kuat. Kisah seorang Zulkarnain dan penjelasannya diceritakan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi, ayat 83 sampai dengan 98. Berikut terjemahan dari Surat Al-Kahfi, ayat 83 sampai 98. Yang artinya pada ayat 83, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Ayat 84. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Ayat 85. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Ayat 86. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Ayat 87 berkata Zulkarnain, adapun orang yang teraniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Ayat 88, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan kami titahkan kepadanya atau perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Ayat 89, kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua
bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku kitraan atau tembaga yang mendidih, agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya." Zulkarnain berkata, "Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Di dalam Quran surat Al-Kahfi tersebut diceritakan tentang seorang hamba Allah yang bernama Zulkarnain. Pada Quran surat Al-Kahfi ayat 83-98 dijelaskan mengenai karakter atau pribadi Zulkarnain dari kisah perjalanan Zulkarnain. Menurut ayat-ayat tersebut, Zulkarnain adalah seorang lelaki yang beriman kepada Allah yang Maha Esa. Beliau memiliki manhaj keimanan dalam berinteraksi dengan orang-orang dan pekerjaan. Beliau mempercayai ajaran kebenaran, keadilan, kedamaian, saling membantu sesama manusia, dan mengajak mereka menuju agama yang lurus. Pada Quran surat Al-Kahfi ayat 98 dijelaskan pula bahwa Zulkarnain juga percaya dengan rahmat Allah, kekuasaan dan kekuatannya, serta percaya akan hari kebangkitan dan hari akhir yang dijanjikan oleh Allah. Karakter atau pribadi yang demikian menegaskan bahwa beliau menganut agama yang benar. Kekuasaan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya di muka bumi adalah bukti lain atas keimanan, amal soleh, dan kebenaran prinsip yang diyakini. Kekuasaan dan kekuatan tersebut sebagai amanah dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Zulkarnain. Quran surat Al-Kahfi ayat 95-96 terjemahan di atas. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 95 disebutkan bahwa untuk membangun tembok besar tersebut, Zulkarnain membutuhkan kekuatan yang dalam ayat tersebut kekuatan ditafsirkan sebagai kekuatan manusia atau tenaga dan alat-alat. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan bahwa yang diperlukan untuk membangun tembok besar tersebut adalah besi dan tembaga. Besi yang dimaksud yaitu berupa potongan-potongan besi yang kemudian dipanaskan lalu dilapisi dengan kitraan atau tembaga yang telah leleh atau lelehan tembaga. Perlu dijelaskan di sini bahwa ada sedikit variasi atau perbedaan dalam penafsiran ayat tersebut, khususnya berkaitan dengan kata kitraan. Dalam 8 terjemahan atau 2 versi bahasa Indonesia dan 6 versi bahasa Inggris, kata kitraan dapat dibedakan menjadi 4 tafsiran, yaitu molten atau copper, tembaga yang meleleh atau mendidih, molten atau lead atau timah yang meleleh, selanjutnya molten brass, kuningan yang meleleh, dan tar atau tir. Keempat penafsiran tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Tabari, dan tafsir Qurtubi, kata kit ditafsirkan sebagai tembaga. Kata yang meleleh atau molten merupakan tafsiran tambahan. Jika kita lihat dari kamus Inggris, Indonesia, Arab,
Susunan At-Tabiq Ali diperoleh bahwa arti dari kit adalah tar bahasa Inggris dan ter atau tir bahasa Indonesia. Untuk menentukan tafsirannya yang paling tepat, hal ini dapat ditunjukkan dari perspektif sains modern. Teknologi dalam pembuatan tembok besar Zulkarnain yang menyinggung penggunaan logam dan pencampuran atau pelapisan logam di dalam teknologi modern atau masa sekarang dikenal sebagai teknologi metalurgi. Dapat disimpulkan dari kisah Zulkarnain bahwa metalurgi telah dikenal pada masa Zulkarnain. Aplikasi dari ilmu metalurgi digunakan untuk pembuatan material bangunan tembok besar Zulkarnain. Salah satunya yaitu timah sebagai campurannya. Dan bisa jadi perkembangan dari ilmu metalurgi terinspirasi dari kisah Zulkarnain yang tertulis dalam Al-Quran. Sungguh luar biasa rahmat Allah atas Al-Quran dengan berjuta-juta ilmu pengetahuan di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.